Oke guys, halo semuanya, selamat datang di channel Ponotos Honda All New BR-V generasi kedua berkode bodi DG3. Sebenarnya kita udah bikin dua video sih mengenai si BR-V ini. Yang pertama, kalau kalian belum nonton, silahkan nonton video yang satu ini. Ini merupakan reaksi kita ya terhadap video live peluncuran Honda All New BR-V. Dan yang satu lagi adalah 7 fitur unggulan dari Honda All New BR-V sewaktu mobil itu pertama kali dikeluarkan ya. Kalian bisa lihat juga videonya di link yang ada di atas ini. Nah tapi karena waktu itu kita reviewnya belum seproper sekarang ya, jadi sekarang kita akan review dengan menggunakan unit test dari Honda. Mantap banget ya. Oh ya, bicara soal BR-V, dengar-dengar katanya ini merupakan low SUV terbaik di tahun 2022. Mantap banget ya, makanya dia sekarang mendapatkan gelar Car of the Year 2022. Bahkan bukan hanya itu, penjualannya aja sampai-sampai mengalahkan dua kembar Rasterios loh. Wah, kenapa bisa seterbaik dan selaris itu ya? Apakah dia pantas disebut sebagai rajanya low SUV untuk sekarang ini? Maka dari itu, simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Ponotos, sertakan juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka, share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Selamat menonton, ini adalah review lengkap dari Honda All New BR-V. Pertama-tama sebelum kita mulai reviewnya, saya mau kasih special thanks dulu ke Pak Samsul dan Pak Dadan dari Honda Trip Ultra Bekasi. Nah, kalau kalian mau tanya-tanya soal produk terbaru Honda seperti BR-V dan City Hatchback RS with Honda Sensing atau Brio RS Urbanite, mau nanya-nanya soal promo dan tentunya SPK, silahkan hubungi kontak marketingnya di bawah sini. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita review si Honda All New BR-V ini. Honda BR-V pertama kali diperkenalkan di muka bumi ini pada ajang Gias 2015 dalam bentuk prototipe. Namun di tahun 2016 alias tahun setelah ia diperkenalkan, mobil ini akhirnya diluncurkan secara resmi sebagai generasi pertamanya. Udah gitu wujudnya sama persis lagi seperti versi prototipenya. Memiliki kode bodi DG1 dan sebenarnya kalau secara basis ini sama persis ya dengan Mobilio atau malah Brio. Makanya BR-V generasi pertama ini sering disebut oleh masyarakat sebagai Brio rasa SUV dan Honda Mobilio yang ditinggikan dan dipasangkan aksesoris sehingga menjadi sebuah SUV walaupun bukan murni SUV. Mengalami facelift pada tahun 2019 dan di tengah-tengah masa produksinya, lebih tepatnya pada bulan Mei 2021, Honda meluncurkan Honda N7X Concept. Memiliki kepanjangan New 7-Seater Excitement dan gak perlu nunggu lama-lama, masyarakat termasuk saya sendiri sudah bisa menyimpulkan bahwa ini adalah versi konsep dari generasi kedua Honda BR-V. Ada dua alasan. Pertama, karena sudah waktunya berganti generasi, dan yang kedua, sudah ada clue di kaca belakangnya. Khas BR-V banget kan? Walaupun sebenarnya sih secara dimensi ini jauh membengkak ya dibandingkan BR-V pada saat itu. Dan kenyataannya emang bener ini versi konsep dari BR-V terbaru. Buktinya 4 bulan kemudian, lebih tepatnya pada September 2021, Honda meluncurkan generasi kedua dari Honda BR-V dengan bentuk yang nyaris sama lagi seperti versi konsepnya. Memiliki kode bodi DG3 dan menariknya mobilionya tuh belum berganti generasi. Jadi bisa dibilang Honda All New BR-V ini merupakan low SUV yang murni, bukannya low MPV seperti Mobilio yang ditransform menjadi SUV. By the way, dia sharing platform ya sama Honda Amaze generasi kedua yang merupakan versi sedan dari Honda Brio di India. Untuk lebih detail soal sejarah Honda BR-V bisa klik link di atas ini ya. Honda BR-V di Indonesia ada 5 varian ya. S yang hanya tersedia dengan transmisi manual saja, E yang ada opsi transmisi manual dan CVT, Prestige biasa, dan Prestige with Honda Sensing yang sedang kita review dengan transmisi CVT saja. Pilihan warnanya untuk yang varian S dan E cuma bisa pilih 4 ya. Putih solid, silver metalik, abu-abu metalik, dan hitam mutiara. Sedangkan khusus untuk varian Prestige dia ada tambahan satu warna cantik ya, putih mutiara, yang kalau kena sinar matahari bisa jadi ke silver-silveran loh. Oke, sekarang kita akan bahas detail eksterior dari si Honda All New BR-V. Bisa dibilang 95% sama dengan Honda N7X alias versi konsep dari si Honda All New BR-V. Cuma yang membedakan adalah kalau di N7X di bagian housing fog lamp, di over fender sini dia warnanya hitam glossy, di sini dia plastik hitam dop ya, jadi beda. Dan bedanya lagi kalau di N7X dia ada DRL yang bentuknya huruf L kebalik, di sini dia nggak ada, melainkan DRL ya dia pindah ke atas lampu sini. Untuk kap mesinnya sekarang jadi lebih tinggi dan ini membuat desain dari si eksterior Honda All New BR-V ini jauh lebih gagah dibandingkan BR-V generasi sebelumnya yang lebih cenderung ke arah sporty. Kalau di sini dia cenderung ke arah elegan dan kegagahan. Bisa kita lihat ya. Ini untuk grillnya ini mirip banget sama Honda Odyssey, Honda Pilot atau Honda Ridgeline ya, kayak di Amerika gitu. Jadi kesannya gagah banget gitu ya. Apalagi lihat ya di bawahnya dia sudah lengkap dengan list silver di grill radiatornya yang dikelilingi oleh plastik-plastik hitam. Bukan hanya itu, melainkan selain di atasnya sini yang sudah chrome, di sini dia ada list piano blacknya.
Untuk titik lampu depan dia di LED DRL membentuk huruf L terbalik sewaktu kita nyalakan mesinnya. Lampu kecilnya yang nyatu sama DRL, lampu utamanya LED muter reflektor sisi bawah, lampu jauhnya LED muter reflektor sisi atas. Namun untuk lampu seinnya dia masih halogen. Untuk fog lampnya dia memakai kepunyaan CR-V 2.0 yang sudah LED namun model bulat. Dan ini sudah available dari tipe E. Mantap. Oke, jadi inilah dia desain samping dari si Honda All New BR-V. Bisa kita lihat sekarang dia untuk dimensinya jauh membesar dibandingkan generasi sebelumnya, tapi itu akan kita bahas di nomor selanjutnya. Tapi walaupun dia ada kemiripan dengan generasi sebelumnya nih, contohnya di pilar C-nya ya, di bagian kacanya sini dia khas huruf C gitu ya, tapi sisanya dia beda total. Yang pertama, lihat dong, untuk lekukan kaca di baris keduanya dia sudah lurus sampai baris ke depan ya, sudah tidak ada lagi lekukan aneh kayak di Mobilio. Untuk spionnya juga walaupun dia masih di pilar A, tapi dia modelnya sudah jauh berbeda dengan generasi sebelumnya. Dia ada side over fender yang memanjang sampai ke belakang sana dengan finishing hitam doff, dan ada list silver di bawahnya yang menambah kesan gagah. Dan kalian bakalan mengenal bahwa ini adalah BR-V generasi kedua dengan adanya tulisan ini ya, All New BR-V. Door handle keempat-empatnya chrome, di atas dia ada talang air dengan tulisan BR-V, dan ada roof rail. Untuk velg dia pakai model baru total ya, di modelnya jari-jari itu tone polis seperti ini dengan ban Bridgestone Turanza. Untuk profil ban dia 215/55R17 ya, jadi dia sekarang sudah 17 inci seperti halnya pada Veloz dan Xpander Cross. Oke, jadi inilah dia desain bagian belakang dari si Honda All New BR-V. Ya, ini bagian yang kelihatan barunya ya, selain di bagian depan ini baru total. Sekarang dia sudah tidak pakai taillights yang menyambung lagi seperti di generasi sebelumnya, dan seperti di Veloz dia sudah pakai model terpisah. Dan taillights-nya ini keren banget ya, modelnya kayak BMW seri 3. Nanti akan kita bahas detail taillights-nya. Tapi pertama-tama di sini dia ada rear underguard, dia warnanya hitam doff dengan list silver di bawahnya, dan ada reflektor model horizontal di kedua sisinya, dan ada muffler cutter di bagian situ. Untuk lampu plat nomor dia sudah LED, mantap nih ya, stari aja masih halogen loh. Di sini dia ada rear wiper yang modelnya jauh lebih rapi dari Honda City Hatchback, tapi sayangnya dia belum dilengkapi dengan rear defogger, padahal harganya sudah ya segitulah ya. Di atas dia ada rear up spoiler, dan antenanya dia sudah shark fin. Untuk emblem di belakang dia ada Honda BR-V, dan karena ini tipe Prestige dia ada emblem Prestige-nya, dan yang ada emblem tipenya dia hanya ada di tipe Prestige ke atas saja, di bawahnya dia nggak ada emblem tipenya. Untuk titel lampu belakang, lampu malam LED bar ala Electric Series, lampu rem LED, dan ada rear LED sama stop lamp yang kalau di sini itu ketutupan sama stiker ya. Lampu seinnya halogen, dan lampu mundurnya dia masih halogen. Nah, Honda BR-V ini masuk ke kelas low SUV yang merupakan SUV 7-seater dengan dimensi 4,4 sampai 4,5 meteran bermesin 1500 cc. Walaupun sebenarnya kelas ini itu agak blur ya. Kenapa? Karena isinya bukan hanya small SUV yang murni SUV atau crossover, melainkan ada juga yang merupakan low MPV namun ditinggikan dan diberi aksesoris tambahan biar kelihatan kayak SUV seperti BR-V generasi sebelumnya. Dibanding yang lama, BR-V baru ini jauh lebih besar dari segala sisi. Bahkan ground clearance-nya aja itu naik jauh loh. Dari yang tadinya 201 mm sekarang jadi 220 mm, naik 19 mm, dan artinya dia sudah bisa keep up dengan rival-rivalnya. Nah, jika dibandingkan dengan Road Sterios, mobil ini masih jauh lebih besar ya, di luar dari tingginya. Dibandingkan dengan XL7, meskipun si BR-V ini masih lebih panjang dan lebar, tapi tinggi dan wheelbase XL7 lebih besar. Begitu juga dengan Glory 560 ya. Meskipun si BR-V ini masih lebih panjang wheelbase-nya, masih lebih tinggi ground clearance-nya, tapi panjang, lebar, dan tinggi Glory 560 lebih besar. Namun tentunya jika dibandingkan dengan Xpander Cross, mobil ini masih jauh lebih kecil ya, dan dimensi dari si BR-V ini sebenarnya mepet-mepet loh sama Suzuki R3 dan Toyota Veloz yang merupakan low MPV. Oke, sekarang kita sudah berada di dalam interior dari si Honda All New BR-V, dan ini menjadi salah satu poin penting ya kenapa dia bisa menjadi laris ya Car of the Year 2022. Kenapa? Karena dia itu lega kabinnya ya, bisa dilihat sini. Untuk di baris ketiganya aja ini posisi paling mundur, lihat dong, masih ada sisa jari, 2 jari ya, ini masih lega banget untuk saya yang tingginya 175 cm. Headroomnya ini walaupun atapnya agak melandai bagian belakang, tapi ini masih lumayan loh. Ini bahkan lebih lega dari Xpander Cross ya, yang menjadi saingannya. Kenapa? Karena kalau Xpander Cross itu mepet ya, legroomnya mepet. Kalau posisi mundur loh ya, ini kan saya lagi ngomongin posisi mundur. Kalau posisi normal gimana? Wah, ini sih masih lega banget ya. Pokoknya khasnya BR-V dari generasi pertama tuh legroom dan headroomnya yang lega lah ya. Bukan hanya itu, melainkan kaca belakangnya ini juga dia nggak ngasih kesan yang claustrophobic. Ini masih lumayan lah. Ini juga bentuknya khas gitu ya, khasnya Honda BR-V yang bentuknya C gitu ya. Ini dari generasi pertama masih dipertahankan. Di sini juga dia dapat headrest yang adjustable kiri kanan, dan headrestnya juga tebal. Joknya ini juga walaupun dia nggak bisa menopang paha kita dengan baik ya, tapi minimal dia sudah kulit lah, dan kulitnya ini enak. Di sini juga dia ada armrest, tapi tentunya di belakang sini untuk bahannya dia sudah full hard plastik. Juga dia dapat hand grip di kiri kanannya. Tapi lihat dong yang mewah, dari pilar A, pilar B, pilar C, pilar D ya, terus atapnya ini sudah berwarna hitam, jadi kesannya mewah banget gitu loh ya, nggak kayak di Xpander Cross contohnya yang di bawahnya hitam tapi di atasnya itu
beige. Ya emang beige nambah kesan lega, cuma entah kenapa kalau hitam tuh lebih mewah aja gitu loh kesannya ya. Dan tentunya karena ini yang varian prestige, jadi untuk interiornya dia full black ya, nggak kayak tipe E yang ada warna coklatnya. Sebenarnya tipe S juga full black sih, cuma untuk bahannya sih masih art plastik ya. Kalau di sini kan dari mulai jok ya dan lain-lain yang akan kita pasti bagian depan sana itu sudah ada bahan soft touchnya. Sekarang kita pindah ke baris kedua, dan mantap ya untuk pelipatan kursinya dia sudah one touch tumble, jadi tinggal dicungkil aja dia bakalan mental sendiri kursinya ke bagian depan sana. Oke, sekarang kita sudah di interior baris kedua dari si Honda All New BR-V, dan pertama-tama ini kita set posisi ke paling maju dulu ya. Bisa kita lihat kaki saya masih bisa masuk ke bawah ya, masih bisa duduk dengan nyaman. Kenapa? Karena lihat deh, untuk legroom ya ini saya masih tersisa 4 jari untuk saya yang tingginya 175 cm, dan untuk headroomnya lega. Coba sekarang kita set di posisi yang normal. Tuh, masih lega. Ya walaupun nggak selega Expander Cross dan XL7 ya, tapi ini sudah cukup lah ya untuk ukuran baris kedua. Apalagi lihat dong, selain dia sudah mendapatkan 3 buah headrest, dia sudah lengkap dengan armrest. Dan armrestnya ini tidak seperti Honda-Honda pada umumnya ya kan, kayak HR-V yang model loyo gitu ya. Ini dia modelnya tegak, jadi kayak di armrestnya Honda CR-V. Walaupun dia nggak ada cup holder, tapi ini sudah solid banget dan bahannya ini soft touch gitu loh. Jadi kita kalau duduk tuh wah enak sih ya. Kalau mau duduk di tengah sini sebenarnya dia bahannya lebih keras ya dibandingkan kiri kanan. Kenapa? Karena dia nggak ada lekukannya, jadi dia flat gini aja di bagian bawah. Dan dia sudah lengkap dengan armrest ya. Dan armrest ini cukup keras, tapi nggak apa-apa, dia sudah lengkap dengan headrest ya. Jadi kalau kita mau duduk tuh nyaman gitu loh, kepala kita nggak nunduk ya. Ditambah lagi untuk lantainya ini sebenarnya dia masih ada gundukan, cuma dia nggak tinggi-tinggi banget lah ya. Ini layaknya mobil FWD, jadi kalau kayak saya nih ya yang pakai sendal ukuran 40 nih masih bisa duduk dengan nyaman. Di atas ini dia juga ada double blower ya dengan 3 buah kisi AC dan 3 buah split fan ya. Tapi sayangnya dia ini masih pakai model yang lama, jadi common part sama BR-V generasi pertama ya. Walaupun dia hitam mewah gitu ya kesannya, tapi ini masih model nonjol, tidak seperti di Avanza yang sudah terintegrasi dengan plafon. Jadi minusnya adalah kalau kita duduk di baris ketiga, tangan kita tuh susah nyampenya buat ngatur AC atau enggak ngatur speed fan-nya. Oh ya, sama satu lagi untuk door trim-nya. Ya sebenarnya dia nggak apa-apa ya, modelnya dia lumayan keren. Dia sini sudah ada soft touch ya kan di bagian atas, begitu juga di bagian armrestnya. Jadi kalau mau naruh tangan itu dia enak, dan sudah ada stitchingnya juga warna putih, jadi mewah gitu ya kesannya. Di sini ada list silver ya di sekeliling power window-nya. Tapi sayangnya tidak seperti di bagian depan yang akan kita jelaskan nanti. Di bagian sini ini sebenarnya ada list silver ya, tapi di bagian belakang sini itu disunat, nggak tahu kenapa ya. Oke, sekarang kita sudah berada di interior baris depan dari si Honda All New BR-V. Pertama-tama kan dingin panas, kita nyalain dulu mesinnya. Kita nyalain AC-nya. Dingin juga ya AC-nya ya. Ini kayaknya setelah Toyota deh nih AC mobil terdinginnya. Oke, pertama-tama kita mulai dari joknya dulu ya. Ini joknya ini asli keren banget ya. Kenapa? Karena dia ada side support yang seolah-olah membentuk semi bucket seat ya. Ini mirip di CR-V dan bahannya juga lembut. Ini kulit dengan jahitan asli warna putih ya, di luar dari headrest ya sih yang modelnya jelas jauh berbeda dengan CR-V ya. Ini kalau di sini dia model loncong ke samping horizontal. Jadi karena dia sudah ada side support yang gede gitu ya, kalau kita duduk, wah ini sih enak banget ya. Ini bisa rasa naik mobil balap ya. Apalagi lah deh, hampir semua di bagian depan sini tuh soft touch bahannya loh. Pertama, selain dari jok tadi, di armrest ini dia sudah ada bahan soft touch ya, walaupun armrestnya kecil tapi masih enak buat ditaruh tangan. Terus di door trimnya di sini dia ada armrest yang sudah soft touch. Terus di atasnya sini dia sudah soft touch dengan stitching warna putih. Di dashboardnya di sebelah sini dia sudah ada soft touch. Ini khusus untuk tipe Prestige ya. Ya walaupun di atas ini sih dia masih plastik, tapi ini sangat normal di kelasnya ya. Kenapa? Karena ya di harga segini masa kalian mau ngarep full soft touch kan dashboardnya. Oh ya, sama satu lagi di setirnya. Ini dia sudah lapis kulit dan kulitnya tebal. Dan kalau dilihat-lihat ini model setirnya 3-spoke gini ya, mirip di setirnya Honda CR-V Turbo atau enggak di Civic Turbo. Mungkin kalian juga bilang gitu sih. Jadi ini kesannya sporty banget. Dari mulai tombol-tombolnya ya kan, terus di samping sini list warna silvernya ini mengingatkan saya ke CR-V ya. Bukan hanya itu, melainkan bentuk AC tengahnya ini juga mirip banget sama CR-V. Jadi bisa dibilang interior dari Honda All New BR-V ini merupakan interior CR-V Lite. CR-V low budget istilahnya. Walaupun untuk dashboardnya sendiri dia salah satu dashboard dengan Honda Amaze alias Brio Sedan di India. Oke, sekarang kita bahas posisi mengemudinya. Untuk pengaturan jok memang dia masih full manual, wajar di kelasnya, tapi dia sudah lengkap dengan head adjuster model pompa. Ini saya justru lebih suka
menggunakan model pompa, tidak seperti di Expanded Cross yang model putar ya. Kenapa? Karena dia lebih enak aja gitu loh. Kalau di model putar kan dia bikin tangan kayak pegel gitu ya. Terus juga dia ada reclining dan sliding. Untuk pengaturan setir, sayangnya di harga segini dia masih tilt only, belum bisa teleskopik kayak di Expanded Cross yang justru harganya jauh di bawah ini. Kenapa gitu loh? Ini yang sangat disayangkan oleh orang-orang gitu ya kan. Tapi posisi mengemudi jujur aja sih masih normal ya, nggak yang tidak ergonomis banget kayak di Toyota Rush dan Daihatsu Terios gitu loh. Masih enak, masih berasa duduk di dalam mobil gitu ya kan. Apalagi tadi seperti yang saya bilang, side supportnya ini loh membantu banget sih, memeluk tubuh banget ya. Jadi kalau ada body roll tuh kita nggak kebanting gitu ya, masih ketahan gitu loh sama side supportnya. Untuk bahan plafonnya ini sih mirip di Expander ya, yang ala-ala ban sweat gitu. Di sini dia ada Encrypt mode retract. Untuk sun visornya, nah ini yang mantap nih, karena selain Terios, ternyata si BRV ini di generasi kedua sudah diupdate untuk sun visor. Dia sudah punya vanity mirror dan lampu di kedua sisinya, mantap banget ya. Ya walaupun untuk spion tengahnya dia masih day night view biasa, dan sayangnya juga kenapa lampu bacanya dia masih bohlam ya. Nah ini seperti yang saya bilang tadi, ya memang di atas ini dia masih hard plastik ya, tapi untuk di door panel yang ada di bagian depan ini dia sudah ada list silvernya. Jadi kalau yang di belakang itu ternyata disunat ya, kenapa gitu loh. Nah ternyata saya baru nggak kalau di konsol tengahnya ini dia build quality-nya kurang ya, dia kayak meletoy gitu loh. Dan itu juga untuk park brake-nya, dia masih mechanical sayangnya, dan ya gitu deh. Tapi gak apa-apa, karena itu semua sudah terbayarkan oleh desain dashboardnya yang cukup mewah dengan bahan-bahan soft touch dan interior warna black. Oke, sekarang kita akan bahas detail fitur dari si Honda All New BRV. Nah, ini cukup unik ya. Kenapa? Karena kalau di BRV generasi sebelumnya itu fiturnya menjadi yang paling sedikit di kelasnya, justru di generasi kedua ini yang menjadi paling banyak di kelasnya. Mantap ya untuk kelas low SUV. Pertama-tama untuk kuncinya, ini dia sudah sama persis seperti di Honda City Hatchback dan Honda CR-V dan lain-lainnya. Jadi kalau kita unlock, spion akan otomatis terbuka, dan kalau kita lock, spion akan otomatis tertutup ya, karena dia sudah dilengkapi dengan auto folding. Dan bukan hanya itu, melainkan kita juga bisa mendinginkan kabin kalau misalnya kita lagi jauh dari mobil. Jadi kalau misalnya nanti kita mau masuk ke dalam mobil itu kabin sudah dingin, gimana caranya? Pertama-tama kunci mobilnya ya, pastikan sudah terkunci mobilnya, lalu kita tahan tombol hold ini sampai ada lampu sen yang berkedip sebanyak 6 kali. Nah, dengarkan, mesin akan otomatis nyala dan lampu sen akan berkedip sebanyak 6 kali. Jadi kalau kita masuk, itu kabin sudah dingin karena AC-nya sudah nyala. Ya mantap ya, nggak perlu kita engine start stop. Ini AC-nya sudah dingin. Tapi ada keunikannya di sini. Jadi kalau kita mau jalan, ini mungkin kalian ngira, wah ini kan mobil udah nyala, pasti udah bisa dijalanin dong. Coba ya kita pindahkan tuas transmisi. Kita mau ke R misalnya. Tuh, mati. Kenapa? Karena ini adalah fitur safety yang akan kita jelaskan di bagian safety nanti. Jadi nama fiturnya adalah Remote Engine Start. Untuk akses parkir, pertama-tama dia ada di sisi penumpang depan. Jadi ada tombolnya di sini ya. Dan kalau mau kunci, cukup tekan aja tombol hitam yang satu ini. Nanti spion akan otomatis terlipat. Tapi kalau kalian mau buka pintu, kalian nggak bisa tekan tombol yang hitam ini. Jadi tidak seperti di Mitsubishi Expanded Cross. Ini fungsinya hanya untuk mengunci pintu. Jadi kalau kalian mau buka pintunya, kalian harus grab handle-nya. Ini justru saya lebih suka gini sih. Kenapa? Karena kita nggak perlu ribet-ribet menekan tombol hitamnya ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau masuk nih ya, cukup grab handle aja. Nah, jadi kayak di Honda CR-V kan. Bukan hanya itu, melainkan akses parkir juga ada di sisi penumpang depan. Jadi sama seperti di sisi driver, caranya kalau mengunci kalian harus tekan tombol hitam, dan kalau mau buka cukup grab handle-nya saja, asalkan kalian mengantongi kuncinya. Di bagasinya juga ada akses parkir. Jadi kalau mobil dalam keadaan terkunci lalu kalian lagi bawa barang terus kalian mau masukin ke bagasi, cukup grab handle bagasinya aja. Otomatis bagasi akan terbuka. Tombolnya juga tombol elektris by the way, jadi juga enteng. Nah kalau kalian menutup, sayangnya dia tidak seperti di Honda City Sedan yang kalau kita tutup pintu bagasinya dia langsung ke kunci. Kalian harus tekan dulu tombol yang bulat ini ya. Jadi kalau kita tutup, nah maka semua pintu akan terkunci. Mobil ini itu dilengkapi dengan walkaway auto lock. Yes, jadi kalau kalian lagi di mall, kalian itu nggak perlu ragu-ragu lagi. Ragu-ragu tuh kayak misalnya, wah mobilnya udah kekunci atau belum nih, tadi udah dikunci atau belum. Kenapa? Karena sesudah kita menghindar dari mobil, asalkan kita mengantungi kuncinya, itu mobil bakalan terkunci secara otomatis. Mantap ya. Ini berguna banget sih fiturnya sih. Nah karena kuncinya sudah smart key, tentu dia sudah dilengkapi dengan engine start stop. Jadi kalau mau nyalain mesin cukup tekan pada rem dan tekan engine start stopnya sekali. Untuk power window dia dapat sisi, dan autonya hanya di sisi driver saja. Dia sudah auto down dan auto up. Dia juga sudah dilengkapi dengan sensor jepit.
Jadi tangan kita itu nggak bakalan patah. Di sini dia ada power door lock, ada window lock, electric mirror yang sudah electric retract dengan auto folding. Dan bukannya itu, melainkan jika kita sudah menyentuh angka 15 km per jam, maka mobil akan otomatis terkunci pintunya karena dia sudah dilengkapi dengan speed sensing auto lock. Untuk speaker dia ada 6 ya, 2 di baris kedua, 2 di baris depan, dan ada tweeter di pilar A-nya. Untuk kisi AC ini masih model biasa ya, tidak seperti di HR-V yang bisa diatur arah semburannya. Untuk tuas headlamp dia terintegrasi dengan fog lamp dan sudah auto, canggih ya. Untuk wipernya dia masih intermittent biasa. Di kiri setir dia ada audio stereo switch, tapi di sebelah kanannya ya memang di sini dia ada pengaturan MID ya dan buat enternya. Tapi di sebelah sini itu adalah fitur setting yang akan kita bahas lebih lanjut di nomor selanjutnya. Untuk suara klakson dia seperti ini. Oke, sekarang kita akan bahas panel instrumen dari si Honda All New BR-V. By the way, jika kita start up di sini ada ring yang berputar dan di head unit itu ada animasi Honda BR-V dan ini kerennya nih. Dia kayak Dolby gitu ya. Ada chime gitu loh, keren banget, 3 dimensi. Nah, ini dia panel instrumennya. Ya memang untuk speedometer dan tachometer dia masih analog, tapi untuk MID-nya dia sudah 7 inci dan full color. Jadi mirip-mirip seperti di Xpander Cross. Di tuas yang ada di sini ini buat mengatur brightness, tapi untuk pengaturan MID-nya dia ada di kanan setir ya. Ini buat naik turunin dan ini untuk enter. Langsung saja kita akan lihat menu-menu yang ada di MID-nya. Pertama, dari indikator posisi torsi transmisi, jam digital di bawahnya, dan inilah menu pertama. Ada ekosisa jarak berkendara, rata-rata konsumsi BBM, dan real time konsumsi BBM. Menu kedua ada waktu yang ditempuh udah berapa lama dan rata-rata kecepatan. Ini bisa kita ganti ya infonya dari data trip A dan trip B. Menu ketiga ada indikator sekaligus buat on off 2 fitur Honda Sensing yang akan kita jelaskan lebih lanjut di bagian safety. Oh ya, by the way, untuk shortcut ke menu tersebut bisa kita akses dari tombol yang satu ini. Menu keempat ada pengaturan jam belas, pengaturan kendaraan seperti buat ngatur perintelannya Honda Sensing, buat ngatur deviasi indikator temperatur di MID, buat atur kapan trip A dan trip B reset sendiri, buat atur volume alarm, buat atur reset reminder yang akan memberikan kita peringatan untuk mengecek barang di kursi belakang sebelum kita meninggalkan mobil sewaktu kita matikan mesinnya, buat atur satuan unit konsumsi BBM, buat atur suara bip kunci mobilnya, buat on off kedap-kedip lampu kalau kita kunci mobilnya, buat on off remote engine start, pengaturan lampu, buat atur auto high beam, buat atur lampu kabinnya matinya berapa lama, buat otomatis matiin lampu depan berapa lama, buat atur integrasi lampu depan sama wiper, jadi kalau hujan dan wiper udah berapa kali diaktifin, lampunya bisa otomatis ikut nyala. Bisa atur pintunya kekunci otomatis kapan dan kebuka kuncinya otomatis kapan, on off walkway auto lock, atur kekunci balik lagi kapan, alias kalau udah di unlock tapi pintunya nggak dibuka-buka, dan atur spion auto folding. Dan di menu terakhir alias di menu kelima kita bisa atur indikator apa saja yang mau ditampilin di MID. Komplit banget ya. Oke, untuk head unitnya ini 7 inci ya, touchscreen, cuma dia ada tombol fisikal ya, jadi ini lebih gampang buat diatur saat nyetir. Nah, kalau yang di tipe Prestige ke bawah dia modelnya masih kelihatan frame-nya seperti ini. Pertama-tama untuk home-nya di sini ada jam digital, tahun, bulan, tanggal dan hari, ada radio, FM AM, audio Bluetooth, teleponi, pengaturan, dan di sebelah sini ini buat tampilan shortcut mana yang sedang kita setel. Dan dia juga sudah lengkap dengan Apple CarPlay dan Android Auto. Namun sayangnya dia masih pakai model kabel ya, by wire, tidak wireless seperti di Hyundai Creta. Ya masih normal lah. Nah, untuk setting saya ini lengkap banget ya. Jadi pertama dia bisa ganti bahasa, kedua dia bisa ganti Bluetooth, smartphone, sound, ini bisa diatur bassnya, terus bisa diatur juga treble-nya. Terus ada buat beep, ini bisa di on off, kalau pakai beep jadinya kayak gini. Ada buat sistem volume, kalau misalnya lagi telepon volumenya sekencang apa, ringtones alert, voice connection, guidance, bahkan dia ada speed volume compensation. Jadi kalau misalnya kita lagi jalan mengencang, otomatis musik juga akan mengencang. Kalau mobil memelan, otomatis musik memelan. Terus ada buat display, buat grafik, ngatur brightness, contrast, black level. Terus ada buat lane watch yang akan kita bahas di nomor selanjutnya. Bahkan rear kamera, selain dia bisa diakses dari head unit tanpa kita harus masukin ke gigi R, dia bisa diatur brightness-nya. Ini jarang-jarang loh, bahkan ini first in class ya. Kontrasnya, black levelnya, colornya, tintnya, mantep ya. Terus ada buat opening animationnya. Kalau misalnya kita matiin nanti jadinya kayak gini. Ini kita coba ya. Tuh, dia nggak ada animasi BR-V dengan chime ya. Mending nyalain aja, lebih bagus gitu loh, lebih keren. Terus ada background colornya, ini buat ganti-ganti wallpaper. Bisa biru, black, amber. Saya lebih suka merah sih, lebih racing. Terus ada wallpapernya, ini bisa diganti. Terus ada buat date and time, tanggal, date format. Ini bisa disetting mau tahun, bulan, atau day. Mau bulan, day, atau tahun, bisa kebalik-balik. Ada rear camera guideline, jadi kalau misalnya kita masukin ke gigi mundur, dia bakalan ada ininya, garisnya. Tapi sayangnya dia nggak bisa dibelok-belokin ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah cukup banget. Kalau kita matiin, dia nggak ada garisnya. Yang mending dinyalain kemana-mana lah ya. Dia ada buat lane watch nih, tadi seperti yang saya bilang nih, kita akan bahas di nomor selanjutnya. About-nya ini buat QR code.
ada open source, dan ada clear all settings. Mantap ya, jadi lengkap banget lah settingsnya. AC-nya sudah digital sama seperti di generasi sebelumnya, tapi ini mantap ya. Kenapa? Karena walaupun dia single zone, dia sudah auto climate control. Jadi dia sudah ada heater dan coolernya. Mantap ya, paling dingin itu di 18,5 derajat Celcius dan paling panas itu ada di 28 derajat Celcius. Di sini dia untuk mengatur speed fan, di sini on off AC, on off kipas. Ini tadi auto climate controlnya, dan ada max cool yang kalau kita tekan itu dia langsung ke posisi AC maksimal. By the way, ini AC-nya dingin ya, seperti yang saya bilang tadi. Dan pengaturan arus murahnya dia ada ke muka dan ke kaki. Cuma sayangnya dia nggak ada buat ke kaki aja. Dan sayangnya juga dia nggak ada buat ke front defogger dan rear defogger. Sayang gitu loh. Di bawahnya dia ada power outlet 12 volt. Bukan hanya di depan, melainkan di baris kedua dia juga sudah dilengkapi dengan power outlet 12 volt model bulat. Ternyata di baris ketiga juga ada loh. Ya sayang sih kenapa nggak model USB port ya, jadi lebih gampang gitu loh, nggak perlu pakai adapter lagi. Tapi nggak apa-apa lah, dia sudah lengkap. Untuk lampu baca di baris kedua ada masih halogen ya, dan ini common part dengan BRV generasi pertama. Oke, sekarang kita akan bahas detail safety dari si Honda All New BRV. Pertama-tama untuk rem depannya dia sudah cakram ventilasi, tapi sayang ya untuk rem belakang sama seperti di Expander Cross yang harganya sudah 300 jutaan, dia masih teromol. Tapi gak apa-apa karena dia sudah lengkap dengan ABS, CVT Brake Assist, dan Hill Start Assist. Di belakang sini untuk sensor parkirnya dia ada 4 titik, cuma sayang ya dia belum yang model terintegrasi, dia masih model donjol seperti ini. Tapi lupa karena untuk sensor parkirnya sendiri dia bisa tampil di MID, membantu sekali ya. Dan juga ada kamera mundur, tapi sayangnya dia nggak bisa dibelok-belokin ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini udah cukup banget. Nah, seperti yang saya bilang tadi, di remote engine starting ini dia ada fitur safety. Jadi kalau kita masuk, kalian ngira ini mobil sudah nyala ya, kalian mau jalanin mobilnya, tapi tentunya tidak akan bisa kalau kalian sekali tekan tuas transmisinya, dia akan otomatis mati lagi mesinnya. Jadi kalian harus nyalain lagi secara manual untuk mesinnya. Kenapa? Karena ini untuk menghindari pencurian ya. Jadi maling itu nggak bakalan bisa mindahin mobil walaupun dia masih bisa masuk ya, karena kuncinya terbuka. Kalau misalnya dia lagi pegang kunci ya, kalau dia lagi nggak pegang kunci tentu pintu nggak akan terbuka. Untuk seat beltnya 2 di belakang, 2 di tengah, termasuk ada tambahan seat belt 3 titik dan 2 di depan. Semuanya masih model fix ya. Mobil ini juga sudah lengkap dengan ISOFIX untuk dudukan jok bayi di baris kedua. Tentunya juga mobil ini sudah lengkap dengan stability control atau di Honda dibilangnya sebagai vehicle stability assist. Jadi kalau kalian mau matikan vehicle stability control ya, cukup ditahan aja tombol tadi ya. Nah kalau kalian mau onin lagi ya ditahan juga. Jadi ini fungsinya adalah untuk menjaga mobil agar tidak mengalami understeer saat kita menikung mendadak di kecepatan tinggi. Nah kalau kalian nggak tahu apa tonjolan yang ada di spion sebelah kiri, itu adalah kamera ya. Jadi di sebelah sini ya, di tuas headlamp ya, itu ada tombol ya. Jadi kalau kita klik tombolnya di head unit itu nanti bakalan keluar kamera dari spion kirinya. Yes, jadi ini dinamakan sebagai Honda Lane Watch. Jadi fungsinya untuk meminimkan blind spot ya. Jadi kita bisa ngeliat blind spotnya bisa dari tombol yang tadi atau di saat kita sen kiri. Ini cuma buat sen kiri doang ya. Sedangkan kalau sen kanan dia nggak bisa karena kameranya hanya ada di sebelah kiri saja. Nah kalau di tipe Prestige biasa dia tidak ada kamera lane watch-nya. Tapi sayang ya mobil ini tidak lengkapi dengan blind spot monitoring. Padahal kalau sudah lengkapi dengan BSM minimal di spion sebelah kanan lah ya, itu bisa lebih mantap lagi. Nah kalau di tipe Prestige ke bawah airbagnya hanya ada 4. Di Prestige with Honda Sensing dia ada 6 ya. 1 airbag di setir, 1 airbag di dashboard, 2 airbag di samping kursi depan, dan 2 airbag pilar yang memanjang. Dan ada APAR alias alat pemadam api ringan. Kalau kalian keluar, kalian akan melihat bahwa ada 1 buah kamera di atas kaca. Nah itu adalah Honda Sensing nih. Tulisannya ya Honda Sensing. Jadi ini hanya ada di tipe Prestige with Honda Sensing sesuai namanya ya, karena di tipe-tipe di bawahnya dia nggak ada. Jadi ini adalah fitur safety aktif khas Honda yang tujuannya tentu untuk menghindari kita dari kecelakaan. Nah untuk tombol on off dari Honda Sensingnya itu ada di sebelah sini. Nah tanpa lama-lama lagi langsung saja kita akan bahas lebih detail ya mengenai Honda Sensing yang ada di Honda BRV ini. Bisa apa aja sih dia? Yang pertama dia ada collision mitigation braking system yang akan memberikan warning kepada driver lewat MID bahwa akan ada kemungkinan terjadinya tabrakan. Namun jika driver tidak melakukan aksi pengereman, motor ABS akan mengambil alih sehingga terjadi pengereman secara otomatis. Fitur ini baru aktif di atas kecepatan 5 km per jam. Kedua, dia ada lead car departure notification system. Jadi, semisal kita sedang berada di lampu merah, namun pada saat lampu hijau mobil di depan kita sudah mulai jalan namun kita belum, misalnya lagi ketiduran atau main HP gitu, sebelum diklaksonin sama mobil belakang, mobil ini akan secara otomatis memberikan warning lewat MID supaya kita mulai jalan. Ketiga, dia ada auto high beam yang akan secara otomatis menyalakan lampu jauh apabila keadaan di luar emang sudah terlalu gelap alias kurang
terpasang cahaya atau tidak adanya mobil yang berpotensi kena silau. Nanti dia bakalan mati secara otomatis apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan. Fitur ini baru aktif di atas kecepatan 30 km per jam. Keempat, ada Road Departure Mitigation yang akan secara otomatis memberikan warning lewat MID lalu mengoreksi setir agar bisa dikembalikan ke jalur yang benar apabila mobil kita sudah mulai mau keluar jalur. Fitur ini baru aktif di atas kecepatan 72 km per jam. Kelima, ada Lane Keeping Assist System yang akan secara otomatis mempertahankan setir di tengah-tengah jalur. Tujuannya sama ya kayak RDM, agar mobil kita tidak keluar jalur. Fitur ini baru aktif di atas kecepatan 72 km per jam. Dan yang terakhir ada Adaptive Cruise Control. Jadi selain bisa naik kecepatan konstan dari cruise control ya, kita juga bisa set jarak sama mobil di depan. Jadi kalau mobil di depan kita memelan, otomatis mobil kita juga akan ikut memelan. Nah nanti kalau mobil di depan kita sudah mulai mengencang atau berpindah jalur, otomatis mobil kita juga akan ikut mengencang sampai kecepatan cruise control yang udah kita set tadi. Namun sayangnya tidak seperti di HRV dan CRV, ACC di sini itu nggak bisa low speed follow. Yang artinya ACC-nya itu bakal mati di bawah kecepatan 30 km per jam. Jadi ACC di sini itu nggak bisa ngikutin sampai berhenti ya, terus jalan ulang lagi. Tapi apa? Karena di sini dia sudah lengkap dengan Lane Keeping Assist, otomatis jika kita menggabungkan kedua fitur tersebut di saat yang bersamaan, bisa dibilang mobil ini itu sebenarnya sudah semi otonomous luar biasa. Dan yang terakhir, layaknya line up Honda sejak dulu, mobil ini juga sudah lengkap dengan G-Con Plus Ace with Side Impact Beam yang dipercaya dapat menyerap benturan secara baik jika terjadi kecelakaan. Nah, jadi itulah dia fitur-fitur safety yang ada di Honda BR-V. Jadi yang terlengkap ya di kelasnya ya, mantap sih ini sih. Oke, sekarang kita akan bahas bagasi dari si Honda All New BR-V. Nah, kata Honda, ini merupakan bagasi dengan kapasitas terluas di kelasnya. Nah, tapi yang pasti sekarang sudah bisa rata lantai sampai baris kedua ya. Karena kalau di generasi sebelumnya, yang baris ketiga ini itu mesti dilipat 2 kali ke depan. Jadi kayak di Toyota Avanza RWD. Dengan catatan, kalau kalian mau rata lantai, ini separator harus ditaruh di level atas. Kenapa? Kalau kalian taruh di level bawah, itu jadinya nggak rata lantai. Jadi separatornya bisa ditaruh ya. Nih, ada buat dudukannya. Jadi kayak di Honda CR-V. Nah, kalau kalian mau lipat jok baris ketiga, cukup didorong aja tuas yang satu ini. Dan kalau kalian mau tarik, cukup tarik pakai handle yang ada di sebelah sini. Dan untuk bibir bagasinya ini sebenarnya cukup luas ya, cuma dia agak menyempit di belakang sini. Ya nggak apa-apa sih. Dan untuk jarak dari bagasi ke tanah ini sekarang jadi tinggi banget. Kenapa? Karena ground clearance-nya. Jadi kalau mau masukin barang itu agak PR. Tapi nggak apa-apa sih karena load lift-nya ini nggak terlalu tinggi ya. Jadi kalau mau ngeluarin barang ya masih bisa lah. Oke, sekarang kita akan bahas mesin dari si Honda All New BR-V. Pertama-tama di sini ada tuas untuk membuka kap mesin.
Untuk mesinnya ini mesin baru ya, jadi tidak seperti sebelumnya yang masih SWC. Di sini dia sudah DOHC. Selain itu untuk kode mesinnya dia juga beda, dia pakai mesinnya sama dengan Honda City Hatchback, Honda City Sedan dan Honda HR-V 15 yaitu E15ZF 1500 cc 4 silinder DOHC dengan tenaga sebesar 121 PS dan torsi 145 Nm yang disalurkan kedua roda depan melalui transmisi manual 6 percepatan, mantap ya, dan transmisi CVT, jadi sama kayak di Honda City Hatchback. Nah, walaupun torsinya masih sama seperti sebelumnya, tapi untuk tenaganya dia naik 1 PS dari sebelumnya. Emang untuk tenaga dan torsinya menjadi yang paling besar di kelasnya, dengan catatan di luar dari DFSK Glory 560 yang pakai mesin turbo ya. Tapi apakah dia sekencang itu? 0 ke 100 km per jam mobil ini bisa mencatatkan angka 12 detik saja. Jadi untuk angka akselerasinya itu sama persis dengan yang ada di Mitsubishi Xpander facelift yang kelas dan tenaganya di bawah ini. Tapi uniknya mobil ini tuh lebih pelan dibandingkan generasi sebelumnya, karena kalau di generasi sebelumnya 0 ke 100 itu hanya di 11,7 detik saja. Saya yakin sih ini karena faktor dimensi bobot ya. Tapi itu nggak ngaruh sama sekali. Kenapa? Karena Honda BR-V ini masih menjadi low SUV terkencang di kelasnya. Sekali lagi di luar dari DFSK Glory 560 yang sudah menggunakan mesin turbo. Oke, sekarang gimana rasanya? Khasnya CVT Honda kalau kita jalan pelan-pelan dari awal bakal kerasa smooth banget. Nah, feel yang smooth ini juga bakal kepake kalau misalnya kita sedang cruising santai di kecepatan 90 km per jam contohnya. Tapi mantapnya kalau kita bejek gasnya pas di awal bakal kerasa gigit banget. Cocok banget dah buat dipakai stop and go. Apalagi sekarang ya sudah mengusung transmisi CVT yang diklaim Honda lebih responsif dari generasi sebelumnya. Jadi dia beda ya dengan transmisi CVT pada umumnya yang kalau dibejek di awal itu masih terasa sedikit lagnya. Oh ya, by the way, dia sekarang sudah lengkap dengan simulasi perpindahan gigi secara virtual ya. Jadi dia bakal mensimulasikan upshift seperti pada mobil-mobil bertransmisi otomatis torque converter. Buat apa? Biar suaranya nggak ngeden kayak dulu lagi. Karena kalau suaranya mengeden bisa-bisa orang kira bahwa mobil yang lemot. Nah, tentu pastinya itu bakalan enak banget kalau buat berakselerasi. Selain tenaganya yang tetap mengisi di setiap saat, baik itu putaran bawah bahkan hingga putaran atas berkat penggunaan double overhead camshaft alias DOHC. Tapi sayangnya transmisi ini itu tidak dilengkapi dengan mode berkendara seperti halnya pada Xpander Cross ataupun Suzuki XL7. Jadi dia hanya mengandalkan S alias second gear misalnya buat nanjak di pegunungan, dan L alias slow misalnya buat nanjak di tanjakan atau turun di turunan yang sangat curam. Sekarang gimana konsumsi BBM-nya? Mungkin kalian berpikir seperti ini. Mobil ini kan kencang, masa konsumsi BBM-nya bisa irit? Nah, khasnya mesin E15 Honda sejak zaman dahulu kala, walaupun dia kencang tapi tetap irit. Bahkan ini bisa seirit city car loh. Untuk rute dalam kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 15 km per liter. Dan untuk luar kota, mobil ini bisa mencatatkan angka 1:23 km per liter. Sadis banget untuk ukuran mesin 1500 cc. Jadi pastinya untuk soal performa, Honda BR-V ini juara di kelasnya. Selain dia kencang, dia juga irit banget. Mantap lah. Oke, nyaman apa enggak sih? Mungkin tanpa berpikir dua kali kalian langsung jawab begini. Masa seekor BR-V bisa nyaman? Ya wajar aja sih beberapa dari kalian langsung bilang kayak gitu. Ya toh kalau kalian sudah pernah nyoba Honda BR-V generasi sebelumnya, kalian langsung menyimpulkan bahwa mobil tersebut merupakan low SUV paling tidak nyaman. Bantingannya keras, atapnya berisik, windows yang gak karuan, khususnya kalau kita sedang berjalan di kecepatan tinggi. Suara mesinnya masuk walaupun saat idle suaranya tenang, transmisinya ngeden sewaktu kita berakselerasi, dan yang paling sering dikomentari orang adalah road noise-nya yang gak karuan. Pokoknya khasnya Honda banget lah ya, dan justru hal-hal seperti itulah yang disukai oleh para fanboy Honda. Nah, tapi apakah hal-hal tersebut masih berlanjut di generasi kedua? Jawabannya tidak. Yes, jadi sekarang kenyamanan dari si Honda All New BR-V ini sudah bisa keep up dengan para kompetitornya, dan tentunya jauh lebih nyaman jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Bantingannya empuk kayak Honda City Hatchback. Ya emang dia masih ada kerasnya sedikit, khususnya kalau kita sedang melewati speed bump itu masih kerasa kedebuknya ya. Tapi ini nggak separah generasi sebelumnya kok. Jadi bisa dibilang suspensinya tuh dewasa, pas gitu loh, nggak terlalu keras tapi juga nggak terlalu empuk. Dipakai nyaman bisa, dipakai buat manuver juga tentunya bisa. Khasnya Honda zaman sekarang, ya mirip-mirip Xpander Cross lah ya suspensinya. Terus juga sekarang untuk kekedapan kabinnya dia jauh membaik dari generasi sebelumnya. Suara mesinnya menjadi lebih tenang, wind noise walaupun masih ada tapi nggak separah sebelumnya, dan suara dari luar itu juga jauh lebih kedap ya. Walaupun tentu khasnya Honda masih ada minusnya kalau dari segi peredaman. Pertama, peredaman atapnya. Sekarang kita coba tes hujan. Nah, masih berisik ya. Dan yang terakhir tentu road noise-nya. Di sini itu masih sedikit berasa ya. Bahkan jika kita jalan di kecepatan rendah itu masih sedikit masuk. Walaupun dia nggak separah di generasi sebelumnya ya. Oke, itu untuk kenyamanan. Sekarang gimana dengan handlingnya? Khasnya mobil-mobil Honda untuk handlingnya juara. Ikut terus bodinya sewaktu kita bermanuver. Bahkan di kecepatan tinggi sekaligus. Itu semua karena berkat suspensinya yang masih ada unsur stiffnya. Ya emang dia nggak sestabil pendahulunya. Tapi minimal ini masih sangat baik lah buat diajak bermanuver. Body rollnya juga tentunya sangat minim ya. Khasnya Honda. Jadi bisa dibilang Honda BR-V ini merupakan low SUV paling fun to drive di kelasnya.
Sama seperti di generasi sebelumnya, Honda BR-V generasi kedua ini juga dirakit lokal oleh Honda Prospect Motor di Indonesia. Untuk pabriknya ada di Karawang ya. Di sini ada tulis untuk buka tangki bensin, dan kalau kita buka tangki bensin ya, di sini ada tulisan untuk menggunakan bensin RON 90. Jadi kalau kalian mau ngisi Pertalite, Shell reguler atau BB 90 itu bisa ya. Tapi di sini ada tulisannya atau lebih tinggi dianjurkan, recommended ya. Jadi kalau misalnya kalian mau pakai RON 92 itu juga bisa tentunya ya. Anyways, Honda juga ngasih tahu beberapa detail menarik kayak bodinya yang sekarang dibuat lebih rigid karena pemakaian high strength tensile steel sekarang naik jadi 24%. Struktur pilar C, pilar D dan bagian belakangnya itu dibuat jadi lebih kuat. Buat nambah kenyamanan disusul lengkap dengan bantalan pengurang getaran tambahan di bagian kursinya. Buat ngurangin tembusnya suara mesin, juga sekarang ada peningkatan pada kemampuan cover uretan side mounted dengan bodol dinamis dan peningkatan transmounting dan dudukan torsion bar yang disempurnakan. Buat ngurangin overall noise yang masuk, ada peningkatan di sistem insulasi di spakbor belakang, cover bawah dan kap mesin, dan ada spray foaming tambahan yang klaimnya bisa ningkatin kedap udara lebih dari 60% dibandingkan generasi sebelumnya. Oke, jadi itulah dia review lengkap dari kami soal Honda All New BR-V. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya ini sangat amat pantas disebut sebagai low SUV terbaik di tahun 2022. Sangat pantas disebut sebagai Car of the Year 2022. Kenapa? Karena ya fitur-fiturnya tercanggih di kelasnya. Dimulai dari fitur safety aktifnya, ini kan satu-satunya di kelasnya ya. Honda Sensing, Honda Lane Watch, MID-nya yang sangat amat komplit, remote engine start, walkaway auto lock, headlampnya sudah auto, joknya kulit dengan side support, interiornya dengan panel soft touch ya ala-ala CR-V, 6 buah airbags, head unitnya yang sangat amat lengkap, auto AC dengan heater dan cooler, kabinnya yang sangat lega, mesinnya yang terkencang di kelasnya dan teririt di kelasnya malah transmisinya sangat responsif, handlingnya juara, dan suspensinya yang sangat amat dewasa. Tapi tentu mobil ini akan menjadi lebih sempurna lagi atau bisa dibilang sempurna ya di kelasnya kalau minus-minus seperti tidak adanya rear defogger, tidak adanya steer teleskopik, build quality konsol tengahnya yang lembek, rem parkirnya masih model tarik, itu dihilangkan. Tapi overall ini sudah sangat amat cocok lah ya disebut sebagai Car of the Year 2022 ya kan, mantap. Oke, jadi gitu aja untuk video kita pada hari ini. Jangan lupa kalian untuk mengklik tombol subscribe ke channel Penotos, sertakan juga dengan tombol loncengnya. Like video ini jika kalian suka dan share video ini ke teman-teman Anda melalui sosmed Anda. Terima kasih menonton, salam otomotif, bye.